tentang kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan negara Indonesia, hal-hal yang kita bisa lakukan adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara, dan mengenal budaya bangsa sendiri. Kemudian menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Menguasai berbagai ilmu dan teknologi untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kemudian, tidak melakukan diskriminasi terhadap warga masyarakat yang berbeda suku, bangsa, atau berbeda agama, dan memanfaatkan waktu luang di rumah untuk belajar dan melakukan kegiatan positif lainnya. Mematuhi ketentuan dan tata tertib sekolah dan kelas. Belajar dengan rajin dan tekun dan tidak bersikap malas. Diperhatikan peta pikiran berikut kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Misalnya asalnya dari Kaltim, yaitu dengan cara belajar dengan tekun. Selanjutnya, membantu orang yang kesusahan dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kesimpulannya, kita dapat mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai siswa, kita dapat mengisi kemerdekaan dengan cara rajin dan tekun belajar. Faktor pendukung pembangunan nasional, yaitu merdeka. Kedua, sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga, sumber daya alam yang melimpah. Keempat, letak geografis. Sedangkan faktor kelima, stabilitas keamanan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Faktor penghambat pembangunan nasional, yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah, kemampuan mengelola sumber daya alam yang rendah, pemerintah yang korupsi. Di pembelajaran 3 tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa lahirnya Pancasila, yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Berikut 3 tokoh perumus dasar negara, yaitu Dr. Andes Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pada tanggal 29/1945. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan dari Profesor Dr. Mr. Sufomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas pada tanggal 31 Mei 1945. Kelima asas tersebut yaitu 1. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sedangkan Insinyur Soekarno mengusulkan yaitu
internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita membaca wacana atau teks tadi, maka kita bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Pu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Pu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dari bahasa, apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Yaitu pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang pembentukan dasar negara. Apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Selanjutnya, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Sekian dan terima kasih.